Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Prastia Rahayu dengan NIM P511, kemudian ada Devita Fitriasari dengan NIM 506, kemudian ada Vina Liana Stella Diona dengan NIM 512, ada Riang Anggun Hermalia dengan NIM 518, dan Sinta Amelia Dwi Reggianingsih dengan NIM 527. Oke, untuk sejarah Sido Muncul ini, eh, PT ini dimiliki oleh pasangan suami istri, Bapak Sim Tiamhi dan Ibu Rahmat Sulistyo, mengawali usaha sebagai pemilik pabrik perah susu terbesar bernama Melkeri di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pasangan ini merintis toko roti dengan nama Roti Muncul pada tahun 1930. Pada tahun yang sama, 1930, Ibu Rahmat Sulistyo mulai meracik jamu masuk angin yang dikenal sebagai tolak angin. Kemudian untuk sejarah lebih detailnya akan dijelaskan oleh Mbak Pina. Selanjutnya mengenai sejarah perusahaan PT Sido Muncul yang ada di Indonesia, tahun 1935 membuka usaha jamu di Yogyakarta, tahun 1940 tolak angin dalam bentuk godokan mulai dipasarkan. Tahun 1951 mendirikan perusahaan dengan nama Sido Muncul di Jalan Melaten, Trenggulun, Semarang. Tahun 1975 dibentuk perseroan terbatas atau PT dengan nama PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Tahun 1997 membangun pabrik jamu modern di Klepu, Bergas, Ungaran. Selanjutnya pada tahun 2000, peresmian pabrik baru, tahun 2004 memproduksi lebih dari 250 jenis produk, 2013 memiliki 109 distributor di seluruh Indonesia, resmi tercatat di BI dengan kode emiten SIDO. 2019 memperoleh sertifikat halal dari MUI untuk 274 produk, dan tahun 2022 memperoleh berbagai penghargaan. Untuk visi dari perusahaan PT Sido Muncul yaitu menjadi perusahaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, kosmetik, dan pengolahan bahan herbal yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Selanjutnya misi. Yang pertama, mengembangkan produk-produk berbahan baku herbal dalam bentuk sediaan farmasi, obat tradisional, makanan minuman kesehatan, dan kosmetik berdasarkan penelitian yang rasional, aman, dan jujur. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membina kesehatan melalui pola hidup sehat, pemakaian bahan-bahan alami, dan pengobatan secara naturopati. Yang ketiga, mengembangkan penelitian obat-obat herbal secara berkesinambungan, melakukan corporate social responsibility, mengelola perusahaan yang berorientasi ramah lingkungan, membantu dan mendorong pemerintah, institusi pendidikan dunia kedokteran agar lebih berperan dalam penelitian dan pengembangan obat dan pengobatan herbal. Yang terakhir yaitu menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Baik, ini adalah beberapa produk yang ada di Sido Muncul. Kemudian lanjut eh, analisis pesaing. PT Sido Muncul ini memiliki banyak pesaing seperti Jamu Jago, Air Mancur, kemudian ada Antangin, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis pastel. Oke, yang pertama ada politikal. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TBK harus memastikan produknya memenuhi standar atau BPOM, serta memperhatikan perubahan kebijakan politik yang dapat mempengaruhi bisnisnya. Kemudian ada ekonomi, itu yang mempengaruhi ada kesenjangan ekonomi, ketidakseimbangan ekonomi pasar, kemudian inflasi, ada juga beban pajak. Kemudian sosial kultural, itu produk Sido Muncul diproduksi berdasarkan minat masyarakat Indonesia terhadap minuman tradisional, kaya akan rempah-rempah alami yang diolah secara tradisional. Kemudian teknologi, Sido Muncul memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi, kualitas produk, dan memperluas pasar dan promosi. Kemudian ada environmental, itu Sido Muncul mulai mendukung pemerintah dalam gerakan Go Green untuk untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada legal. Sido Muncul memiliki standar dan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1963 tentang farmasi dalam pasal 4. Ditetapkan bahwa regulasi mengenai produksi dan distribusi di bidang farmasi ditetapkan. Selanjutnya ada analisis records dan capability. Yang pertama, resources itu sumber daya alam. Sumber daya alam yang dimanfaatkan PT Sido Muncul ada rempah-rempah. Rempah-rempah sendiri adalah bahan utama yang digunakan untuk produksi di Sido Muncul. Kemudian untuk sumber daya manusianya, memiliki keahlian dalam bidang tertentu seperti pengolahan rempah-rempah, penelitian dan pengembangan atau R&D,
Kemudian pengetahuan mengenai regulasi dan standar kualitas produk. Selanjutnya ada keuangan atau financial resources, itu modal dan investasi. PT Sido Muncul memiliki modal dan investasi yang cukup memenuhi untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian capability, ada inovasi produk. Ini mencangkup pengemasan, formulasi produk, dan penambahan varian baru. Kemudian ada kepatuhan regulasi. PT Sido Muncul sudah memenuhi standar BPOM dan peraturan hukum. Selanjutnya, distribusi dan jaringan pemasaran. Sido Muncul memiliki jaringan distribusi yang luas. Selanjutnya, branding dan citra perusahaan. PT Sido Muncul memiliki merek yang kuat dan dikenal secara luas. Yang terakhir, ada strategi bisnis dan ekspansi global. Ini PT Sido Muncul sudah berekspansi secara internasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Devi. Oke, selanjutnya analisis Five Forces Porter. Yang pertama yaitu ancaman masuknya pendatang baru. Ancaman pendatang baru bersifat sedang karena didominasi oleh banyak pemain besar lokal dan asing. Produk Sido Muncul telah melekat di benak konsumen sehingga sulit bagi pesaing untuk masuk pasar Sido Muncul. Untuk menghadapi ancaman ini, Sido Muncul harus melakukan inovasi dalam memasarkan produk dengan cara modern. Selanjutnya, daya tawar supplier. Sido Muncul memiliki daya tawar-menawar sedang karena pemasok bahan baku farmasi, herbal, atau non-herbal berasal dari petani seluruh Nusantara dengan standar kualitas yang baik. Kekuatan supplier Sido Muncul tidak terlalu tinggi karena harga pasarnya yang tidak mahal dan juga supplier yang banyak. Jadi, jika ingin berpindah supplier tidak membutuhkan biaya besar. Selanjutnya, daya tawar pembeli. Bargaining power dari Sido Muncul cukup rendah karena konsumen biasanya mencari produk dengan harga termurah dengan kualitas tinggi dan pelayanan yang terbaik untuk menciptakan konsumen yang puas dan loyal. Sido Muncul menawarkan produk herbal atau alami pada obat-obatan kimia yang menimbulkan efek samping pada tubuh. Perusahaan memiliki posisi lebih rendah dari pembeli, sehingga pembeli dapat dengan mudah berpaling ke perusahaan atau obat lain dengan mudah. Selanjutnya, ancaman produk substitusi. Ancaman produk pengganti cukup kuat karena produk serupa dengan manfaat sama dan harga yang lebih murah. Konsumen dapat memilih produk mana yang dipilih berdasarkan harga lebih murah dan kualitas sama, ataukah memilih produk lama yang sudah dipercaya. Selanjutnya ada persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan yang kuat karena banyaknya industri jamu yang sama membuat tingkat persaingan semakin ketat. Perusahaan dituntut menghasilkan produk beragam dengan kualitas baik dan pemasaran tetap dengan karakteristik pasar yang dihadapi. Pengolahan limbah di PT Sido Muncul dengan mengolah limbah cair menjadi penyiram tanaman dan limbah padat menjadi pupuk, sehingga diharapkan Sido Muncul menjadi perusahaan ramah lingkungan. Selanjutnya, strategi SBOT, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. Yang pertama, strength, yaitu produk terjangkau dengan harga yang murah, kemasan produk yang praktis, keahlian dalam inovasi produk, memiliki sistem pengolahan limbah yang baik. Selanjutnya, opportunities, semakin sedikit produk berbahan baku tradisional, memperluas pasar melalui kegiatan ekspor ke berbagai negara, tumbuhan herbal dan bahan baku alami yang tumbuh melimpah di Indonesia. Selanjutnya, selera masyarakat membutuhkan produk herbal secara instan. Ada juga weaknesses. Yang pertama, brand yang dikeluarkan terlalu banyak, tidak menyantumkan nomor layanan pelanggan, kurangnya informasi pada produk PT Sido Muncul, dan belum memiliki alat untuk mengeringkan bahan baku, hanya mengandalkan sinar matahari. Yang terakhir, trade. Adanya pesaing yang memproduksi barang hampir sama, contohnya antangin, munculnya jamu-jamu berbahan kimia yang membuat konsumen dapat berpindah ke berbagai produk lainnya, harga bahan baku yang tidak stabil, adanya persaingan yang belum terlihat seperti usaha kecil membuka toko jamu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sinta. Oke, selanjutnya adalah strategi pemasaran. Nah, yang pertama ada digital marketing. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TPK menggunakan digital marketing untuk menjaga konsumen muda yang sering menggunakan media sosial. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TPK berkolaborasi dengan content creator untuk mengedukasi produk dan meningkatkan brand awareness. Sido Muncul juga melakukan penjualan melalui online shop seperti Shopee dan Tokopedia. Kemudian ada marketing mix. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul TPK mengembangkan marketing mix yang meliputi product strategy, distribution strategy, pricing strategy, dan promotion strategy yang meliputi produk yang
produk jamu dan minuman, harga yang kompetitif, ketersediaan produk di seluruh Indonesia, serta berbagai promosi untuk meningkatkan penjualan. Kemudian ada advertising dan marketing yang bertanggung jawab. PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk berpegang pada 3 prinsip, yaitu objektif, imparsial dan lengkap, serta integritas. Kemudian ada strategi keuangan. Yang pertama, pengelolaan arus kas yang efektif, memastikan ketersediaan pendanaan yang cukup untuk mendanai operasional sehari-hari dan proyek ekspansi. Kemudian ada investasi berkelanjutan pada R&D dan inovasi produk, mengalokasikan sebagian besar sumber dayanya untuk riset dan pengembangan atau R&D guna menciptakan produk-produk baru dan inovatif dan relevan dengan tren pasar. Kemudian ada pembagian dividen, berkomitmen untuk memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham, sehingga strategi ini digunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki performa keuangan yang sehat dan mampu memberikan pengembalian yang menarik bagi para pemegang saham. Kemudian ada pengelolaan struktur modal yang sehat, memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Dengan struktur modal yang baik, perusahaan dapat lebih fleksibel dalam menjalankan strategi bisnis dan mengatasi risiko keuangan yang memungkinkan muncul ke depannya. Jadi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun. Selanjutnya yaitu strategi SDM. Yang pertama yaitu menghormati hak-hak karyawan. Sidomuncul memberikan kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat kepada karyawannya. Selanjutnya memberikan pelatihan. Sidomuncul memberikan pelatihan dan evaluasi kerja kepada karyawannya. Selanjutnya yaitu memberikan reward dan punishment. Sidomuncul memberikan reward dan punishment kepada karyawan yang terbukti melanggar. Terus selanjutnya membangun sistem rekrutmen dan seleksi. Sidomuncul membangun sistem rekrutmen dan seleksi untuk menarik calon karyawan yang berkualitas. Membangun sistem penempatan. Sidomuncul membangun sistem penempatan untuk memastikan kesesuaian jumlah dan kualitas tenaga kerja dengan pekerjaan yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu membangun sistem penilaian kerja. Sidomuncul membangun sistem penilaian kerja untuk meningkatkan kompetensi SDM. Selanjutnya, membangun sistem penggajian. Sidomuncul membangun sistem penggajian untuk kesejahteraan SDM. Sidomuncul membangun sistem informasi SDM untuk mendukung pengelolaan SDM. Strategi operasional. Yang pertama yaitu ada produksi bersih. Sidomuncul berkomitmen untuk mengurangi dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan melalui produksi bersih. Terus selanjutnya pengelolaan lingkungan. Sidomuncul menerapkan pengelolaan lingkungan yang ketat dan konsisten. Penggunaan sumber daya yang efisien. Sidomuncul menggunakan sumber daya secara efisien. Strategi global. Sidomuncul menggunakan strategi global untuk bersaing di pasar internasional, yaitu menawarkan produk-produk standar ke berbagai negara. Selanjutnya yaitu peningkatan produksi. Sidomuncul meningkatkan produksi dengan melakukan evaluasi dari kejadian yang telah dialami. Selanjutnya, forecasting management. Sidomuncul melakukan strategi untuk mendapatkan kembali pengendalian dari para pesaing. Yang terakhir yaitu kemitraan strategis dengan petani rempah. Sidomuncul menjalin kemitraan strategis dengan petani rempah sebagai rantai pasok. Selanjutnya, kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, berdasarkan analisis terhadap PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk, perusahaan ini memiliki kekuatan dalam inovasi produk berbahan baku herbal, dengan jaringan distribusi yang luas dan citra perusahaan yang kuat. Namun, terdapat beberapa kelemahan seperti ketergantungan pada pengeringan bahan baku secara manual dan kurangnya informasi produk kepada konsumen. Peluang besar ada pada ekspansi pasar internasional dan meningkatnya permintaan produk herbal di masyarakat. Di sisi lain, perusahaan menghadapi ancaman dari pesaing lokal dan internasional, serta jamu-jamu berbahan kimia yang berpotensi mengalihkan konsumen. Dari segi strategi, perusahaan memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi produksi dan mempromosikan produknya melalui digital marketing, terutama untuk menjangkau konsumen muda. Di sisi sumber daya, PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul Tbk mengutamakan kerjasama dengan petani lokal untuk pasokan rempah-rempah dan berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan produk baru. Pengelolaan arus kas yang efektif dan strategi keuangan yang solid mendukung operasional sehari-hari serta ekspansi perusahaan. Terus selanjutnya rekomendasi. Yang pertama yaitu teknologi pengolahan bahan baku, yang kedua peningkatan informasi produk, yang ketiga diversifikasi produk dan inovasi, yang keempat ekspansi pasar internasional, dan yang terakhir pengelolaan resiko pesaing. Oke, baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.